Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Kali ini pertanyaan datang dari Pak Anton di Jakarta. Pak Agus, apabila terdapat aset berupa investasi, saham dan reksadana serta apartemen di luar negeri yang semuanya aset itu sudah dilaporkan di SPT. Dari aset-aset tersebut, apabila saya mendapatkan dividen, bunga serta menerima penghasilan sewa di tahun 2022, apakah tetap harus dilaporkan di SPT tahunan? Karena yang saya ketahui, apabila atas penghasilan dari luar negeri, bila diinvestasikan di Indonesia menjadi bebas pajak. Pak Anton di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Memang benar, Pak. Jadi artinya gini. Artinya sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa ketentuan perpajakan Indonesia menganut konsep worldwide income. Artinya, semua penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu merupakan penghasilan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi memang atas penghasilan dari bunga dividen ya tentu harus digabungkan ke penghasilan. Nah, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya di situ ada mengatur mengenai dividen yang dikecualikan dari objek pajak dan juga ada penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, sebenarnya ini fasilitas. Ya, jadi dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas kepada wajib pajak apabila menerima dividen, baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, apabila itu diinvestasikan di dalam negeri selama 3 tahun, ya, diinvestasikan dalam bentuk investasi yang ditetapkan oleh pemerintah, itu dibebaskan dari pengenaan pajaknya. Nah, tetapi memang ada syaratnya ya, memang harus 3 tahun dan harus melaporkan pelaporan realisasi investasi. Nah, jadi dalam hal ini saya menjelaskan terlebih dahulu kalau untuk dividen, ya dividen memang benar Pak, untuk dividen dari luar negeri sepanjang dia diinvestasikan di Indonesia, ya apabila itu dividen yang berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, ya jadi perusahaan dari TBK, Bapak mendapat dividen. Ya, artinya semua dividennya itu ya yang diterima dari luar negeri itu diinvestasikan semua di dalam negeri. Nah, itu atas dividennya itu bebas pajak ya. Tetapi apabila misalkan dividennya itu ya tidak diinvestasikan, maka dividen itu dikenai pajak ya. Nah, sedangkan untuk dividen ya apabila diperoleh dari perusahaan di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa ya, itu dividen itu dibagikan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham dan harus diinvestasikan ke dalam negeri. Nah, paling sedikit berapa nilainya? Ya, paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Ya, jadi dari laba setelah pajak dikalikan 30%, ya 30%-nya inilah dari laba ini yang harus diinvestasikan ya ke dalam negeri. Nah, terus terkait untuk jangka waktu investasinya juga diatur ya. Untuk investasi di dalam negeri ini paling singkat minimal itu adalah 3 tahun terhitung sejak tahun pajak dividen itu diterima. Nah, jadi untuk dividen ini itu bisa dialihkan ya ke dalam bentuk instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi itu diatur ya. Jadi bentuk-bentuk instrumennya itu apa-apa aja ya. Jadi kalau misalkan wajib pajak menginvestasikan selain dari bentuk instrumen keuangan yang telah ditetapkan, maka itu dikenakan pajak. Nah, tetapi kalau misalkan instrumen keuangannya menginvestasikan dividennya itu ke dalam instrumen keuangan yang ditetapkan ya, itu boleh ya, itu bebas pajak. Nah, misalkan apabila dialihkan, misalkan begini, misalkan untuk instrumen tabungan atau deposito yang mana itu ditetapkan bebas pajak ya. Jadi apabila misalkan wajib pajak menginvestasikan misalkan ke dalam bentuk deposito. Nah, terus dia mengalihkan ke dalam bentuk misalkan saham atau dalam bentuk obligasi, itu diperbolehkan seperti itu. Karena bentuk-bentuk instrumen keuangannya itu telah termasuk ya yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, aturan itu kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Nah, tetapi ada perlakuan berbeda ya untuk penghasilan bunga. Ya, penghasilan bunga yang berasal dari investasi di luar negeri dan ada penghasilan sewa apartemen misalkan ya. Nah, untuk penghasilan bunga yang berasal dari investasi luar negeri maupun penghasilan sewa apartemen ini, apabila wajib pajak menerima penghasilan itu ya, walaupun dia penghasilan itu diinvestasikan ke dalam negeri,
atas penghasilan keduanya itu tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Jadi dalam hal ini tetap dikenakan PPh terutang ya. Jadi kita lihat aturannya itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Ya, di situ disebutkan bahwa untuk penghasilan dari luar negeri ya, antara lain misalkan royalti atau penghasilan dari investasi berupa bunga, sewa atau keuntungan dari pengalihan harta di luar negeri itu bukan merupakan penghasilan yang berasal dari usaha aktif di luar negeri, ya, sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Artinya dikenakan pajak penghasilan, dikenakan PPh. Berapa tarifnya? Nah, dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, tapi tentunya selain sudah menerima penghasilan itu ya, jadi artinya semua penghasilan dari dividen, bunga, penghasilan sewa ya, itu tetap dilaporkan di SPT. Untuk penghasilan dividen itu dilaporkan ke dalam penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, sedangkan untuk penghasilan sewa apartemen dan bunga dari investasi itu penghasilan ini digabungkan ke dalam penghasilan dalam negeri ya. Jadi untuk menghitung berapa penghasilan kena pajaknya sebagai perhitungan PPh terutang. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Anton dan pendengar PAS FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis PAS FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.